Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bertemu atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang kita dapatkan. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan manajemen laboratorium ya. Dan ini akan saya slideshow ya, dan saya di sini off cam karena saya juga nggak bisa melihat Google Meet-nya pada saat saya presentasi. Apakah slide saya kelihatan? Halo, apakah slide saya Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. saya slideshow kan ya? Kelihatan Bu. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi manajemen laboratorium ya. Nah, ini adalah capaian untuk pembelajaran untuk pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa memiliki pemahaman dan mampu menerapkan kedudukan, fungsi, dan manajemen laboratorium. Nah, kita langsung ke sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Silakan. Saya Bu. Silakan sebutkan nama. Jadi menurut saya nama saya Farah Aidil Fitri. Menurut saya manajemen itu adalah pengaturan atau setting untuk membuat suatu sistem lebih teratur gitu. Oke, baik. Benar ya. Ada pendapat yang lain? Silahkan. Silahkan kalau ada pendapat. Saya izin berpendapat Bu. Mana? Menurut saya manajemen itu adalah sebuah perencanaan kayak kita mengatur seperti ini tuh bagaimana kayak gitu Bu. Terus mengelola juga jadi kayak sebuah apa ya Bu, kayak sebuah menyusun sesuatu dalam kita itu kayak membuat sebuah perencanaan gitu loh Bu gitu. Ini siapa ya? Zuraida. Ini yang tadi menyampaikan siapa? Zuraida Bu. Zuraida. Oke, terima kasih ya. Mas Farah Aidil dan Mbak Zuraida yang tadi menyampaikan pengertian dari manajemen. Nah, secara umum ya, manajemen itu dimaksudkan adalah sebuah proses untuk mengatur ya tadi ya, ada kata-kata mengatur. Mengatur sesuatu yang dilakukan oleh siapa? Oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi di sini ada proses mengatur ya, kemudian dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, ada subjeknya di sini yaitu orang. Kemudian bertujuan untuk mencapai sesuatu tujuan yang disepakati bersama dengan cara bekerja sama juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang berupa alat, bahan, gedung ya. Nah, jadi kata manajemen ini berasal sebenarnya dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Jadi manajemen ini juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan,
pengkoordinasian, pengorganisasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal apa? Efektif dalam hal mencapai tujuan sesuai perencanaan. Dan efisien yaitu eh, kegiatan-kegiatan yang direncanakan atau pekerjaan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai dengan jadwal. Nah, jadi ini kalau kalian mungkin sering dengar ya istilah manajer. Manajer dia ngapain? Fungsinya mengatur ya. Nah, kalau di sekolah ada kepala sekolah yang fungsinya juga sama seperti manajer. Apa yang dilakukan kepala sekolah? Melakukan manajemen pendidikan di sekolah. Kepala sekolah mendelegasikan tugas kepada anggota-anggotanya, melakukan koordinasi, melakukan kegiatan dan pengontrolan, dan itu tujuannya adalah agar kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah dapat terlaksana dengan tepat, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Nah, ini adalah pengertian dasar dari manajemen ya. Nah, lalu secara umum ya, kalau dalam beberapa eh, dalam istilah bahasa Inggris itu dapat dikatakan bahwa manajemen didefinisikan sebagai getting things done through other people. Nah, jadi mendapatkan sesuatu hal dengan cara eh, menyelesaikan pekerjaan itu atau mendapatkan sesuatu melalui orang lain, through other people ya. Nah, jadi di sini eh, lebih ke fungsi dari manajer tadi ya, melakukan kegiatan pengaturan dengan cara mm, memberikan pekerjaan kepada orang lain, tapi tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan dari institusi atau organisasi. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita sebagai manajer ya, ketua, kita harus mempunyai sifat kepemimpinan. Dan kita sebagai, misalnya jadi sebagai anggota, ketika kita diberikan tugas, artinya kita harus melaksanakannya dengan baik. Tujuannya adalah bersama-sama mencapai apa yang ditetapkan bersama-sama yaitu tujuan dari institusi tersebut gitu. Nah, di sini biasanya ada istilah lain yaitu supervisor ya, di atasnya dari manajer lagi. Nah, supervisor merupakan manajer lini terdepan yang melaksanakan pekerjaan manajemen untuk merencanakan, mengorganisir, mengeksekusi rencana, serta mengendalikan dan mengontrol proses pekerjaan menuju hasil yang diharapkan. Ya, eh, jadi apa kaitannya dengan laboratorium ya? Laboratorium itu sebagai sebuah organisasi bisa dikatakan seperti itu atau sebuah institusi sama halnya dengan eh, tempat-tempat yang lainnya seperti sekolah atau kantor. Nah, di laboratorium itu terdapat sumber daya berupa alat, ya, gedung, peralatan-peralatan, juga ada sumber daya manusia sebagai pengguna laboratorium. Jadi, laboratorium artinya juga harus dikelola dengan sangat baik. Dan pengelolaan atau pengaturan dari laboratorium ini bergantung pada beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, bisa saja sebuah laboratorium memiliki alat-alat yang canggih, ya, seperti lab kita yang baru, Integrated Laboratory. Walaupun memiliki
alat-alat yang baru, bagus gitu ya. Jika tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengaturnya, apa yang akan terjadi? Alat yang bagus tadi akan rusak misalnya atau tidak termanfaatkan dengan maksimal. Sehingga maka dari itu diperlukanlah manajemen pengaturan dalam memanfaatkan alat-alat yang tersedia di laboratorium. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mencapai eh, fungsi laboratorium yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Fungsi laboratorium itu untuk sarana pendidikan, untuk penelitian, dan juga untuk pengabdian ya. Jadi pendukung dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, itu kalau di tingkat perguruan tinggi. Lalu di sekolah ya sebagai sarana pendukung pendidikan. Nah, jadi dalam undang-undang standar sarana pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah itu mengharuskan bahwa sarana pendidikan di sekolah harus terstandar dan memiliki manajemen. Nah, kenapa? Karena ya alat-alat, barang-barangnya, gedungnya adalah milik negara. Kalau tidak diatur dan tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya apa? Terbengkalai, tidak berfungsi, dan ujung-ujungnya tidak memberikan manfaat bagi peserta didik. Misalnya, ada sekolah yang gedungnya ada, ruangannya ada, meja, kursinya ada, peralatan laboratoriumnya ada, tapi tidak ada pengelolanya. Apa yang akan terjadi? Mandek dan tidak ada kegiatan untuk pelaksanaan laboratorium, pelaksanaan eksperimen di sekolah. Sehingga memberikan efek yang buruk, efek yang juga atau dampak yang buruk juga bagi peserta didik karena peserta didik tidak mendapatkan haknya memperoleh kegiatan eksperimen di sekolah ya. Nah, jadi itu sangat makanya manajemen laboratorium ini menjadi sangat penting selain karena fungsi dari laboratorium juga karena alat-alat dan bahan di laboratorium bukanlah alat-alat yang bisa sembarangan juga untuk apa ya, disimpan, dipakai gitu. Semuanya memiliki standar operational prosedurnya sendiri, punya SOP-nya tersendiri. Nah, lalu eh, tadi ya kaitan antara manajemen dan laboratorium di sini dapat kita ketahui bahwa manajemen laboratorium itu adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan sangat baik dengan sangat baik ini ya dibalik ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, beberapa alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu juga dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung adanya manajemen laboratorium yang baik juga. Nah, oleh karena itu, jadi manajemen laboratorium ini adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Nah, selanjutnya nanti kita akan ketahui apa saja yang menjadi ruang lingkup atau fungsi dari manajemen laboratorium ya. Nah, kita masuk ke kedudukan manajemen laboratorium. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 42 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya itu yang pertama pasal 42 ayat 2 setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium ya, ini yang perlu kita garis bawahi, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, jadi
laboratorium di sekolah ini menjadi salah satu yang wajib ada pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu mulai dari SD ya, SD, SMP, SMA. Ya, ini kita bicara manajemen laboratorium di sekolah ya. Nah, jadi lab adalah salah satu prasarana yang wajib ada. Nah, inilah yang sebenarnya harus diusahakan. Misalnya nanti kalian, mana tahu setelah selesai kuliah, keluarganya punya yayasan pendidikan, jadi kepala sekolah gitu kan. Kalian harus berusaha bagaimana mewujudkan suatu satuan pendidikan yang memiliki berbagai prasarana ini. Ya, ruang kelas tentunya harus ada ya, ruang pimpinan, kemudian ruang pendidik, tata usaha, perpustakaan, dan laboratorium, serta ruang-ruang dan tempat yang lain ya yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, pasal 43 ayat 1 itu dikatakan bahwa standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan atau IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Ayat 2, standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan peserta didik per peserta didik. Nah, ini jadi uh, lab yang harus ada juga, jenis-jenis lab yang harus ada di sekolah itu adalah yang pertama lab IPA, lab bahasa, lab komputer. Nah, jadi kita kimia, ketika kita di sekolah, lab IPA ya, lab gabungan antara biologi, fisika, dan kimia, ini harus ada di sekolah sebagai upaya kita dalam mewujudkan peraturan pemerintah ini. Nah, mungkin agak berat dikatakan ya kalau kita guru di sekolah, tapi eh, harus ada lab di sekolah, sedangkan ya kita posisinya sebagai guru. Nah, itulah tadi dalam melaksanakan pendidikan di sekolah itu ya diperlukan juga jiwa kepemimpinan. Nah, nanti seandainya misalnya kalian jadi kepala sekolah, ya bisa jadi ya siapa yang tahu kalau misalnya keluarganya ada yang punya yayasan, sekolah swasta, bisa jadi kalian kepala sekolahnya ya kan. Nah, atau bisa jadi kalian juga melamar pekerjaan di sekolah tertentu gitu, kalian jadi kepala laboratoriumnya. Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Bagaimana menyelenggarakan, memanajemen, mengelola sebuah laboratorium agar dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana mengorganisir SDM-nya, bagaimana mengorganisir peralatan dan bahan yang tersedia, mengatur jadwal, kemudian memberikan pelayanan ya bagi siswa maupun mahasiswa mungkin kalau ada yang jadi laboran di perguruan tinggi ya. Nah, kemudian kita lanjut pada fungsi manajemen laboratorium. Nah, ada 4 fungsi dalam manajemen laboratorium ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pelaksanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, dan yang keempat fungsi pengorganisasian. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Nah, halo, masih ada orangnya di sini? Siang-siang nanti ngantuk ini. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini ya, apa fungsi perencanaan dalam manajemen laboratorium? Kegiatan apa kira-kira yang dilaksanakan dalam perencanaan?
Halo, Halo Bu. ya. Apa saja kegiatan perencanaan manajemen laboratorium? Atau apa ya sih yang dimaksud dengan kegiatan perencanaan ini? Ngapain sih perencanaan? Hanya mungkin kalau Saya izin berpendapat ya, Bu. silahkan sebutkan nama ya. Nama saya Eka, Bu. Eka, ya Menurut silakan. saya fungsi perencanaan pada manajemen laboratorium itu contohnya gini, Bu. Misalkan kita itu besok mau praktikum. Nah, sebelum praktikum dilaksanakan, kita kan pasti ada perencanaan tertentu gitu, Bu. Harus alat-alatnya apa, harus disiapkan dulu, bahannya apa, disiapkan dulu. Nah, biasanya perencanaan ini itu dilakukan oleh asisten lab atau mungkin kepala laboratoriumnya itu. Jadi intinya tuh sebelum pelaksanaan harus ada perencanaan dulu. Begitu, Bu, menurut saya. Terima kasih Mbak Eka. Silahkan mungkin ada yang lain. Tunggu mungkin perencanaan dalam jangka pendek. Saya izin menjawab, Ibu. Kalau perencanaan dalam jangka panjang itu gimana kira-kira? Silakan. Siapa tadi? Halo, tadi siapa? Silahkan Mbak. Kok menghilang? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Mohon koreksinya, Ibu. Jadi kan yang Ya. dinamakan dengan perencanaan laboratorium itu kan seperti proses untuk memutuskan kegiatan apakah yang akan kita lakukan gitu. Dan fungsi dari perencanaan laboratorium sendiri itu untuk menghindari kesalahan apabila di saat proses yang akan itu tidak akan terjadi sebuah kesalahan atau tindakan yang dapat menyebabkan kerugian organisasi atau laboratorium sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya yang sudah bergerak. Ini tadi Mbak siapa? Halo, tadi dengan siapa? Nidaul Hasanah, Ibu. Oh, Nida Ulhasana. Terima kasih ya Mbak Eka, Mbak Nida. Ya, benar sekali ya yang Nidaul disampaikan. Hasanah. Ya, Mbak Nida. Yang disampaikan oleh teman-temannya. Tadi Mbak Eka menyampaikan perencanaan yang dalam jangka pendek ya. Nah, dalam manajemen laboratorium itu diperlukan perencanaan dalam jangka panjang ya. Nah, merencanakan mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran serta tindakan mereka berdasarkan pada beberapa metode atau logika, bukan berdasarkan pada perasaan. Nah, dalam perencanaan laboratorium, yaitu memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Nah, tadi seperti yang disampaikan Mbak Nida, bahwa dalam kegiatan perencanaan itu direncanakan beberapa kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan laboratorium agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ya. Nah, jadi planning ini merupakan dasar dari manajemen sebenarnya dalam semua hal. Termasuk kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita merencanakan hari ini kita mau ngapain aja misalnya dalam jangka waktu pendek. Seminggu ini kita targetnya mau ngapain. Nah, kemudian mungkin kita ada rencana jangka panjang. Dalam 5 tahun ke depan ini saya kuliah, 4 tahun ini saya kuliah. Selesai saya kuliah, kemudian misalnya saya mau melanjutkan pendidikan atau saya mau bekerja atau saya mau usaha. Nah, itu adalah bentuk planning ya. Nah, planning ini kenapa sangat penting? Karena kita bisa mengukur seberapa banyak dana yang akan kita gunakan, seberapa
lama waktu yang kita perlukan, berapa orang yang yang dapat melaksanakan kegiatan tersebut begitu. Nah, jadi ini adalah planning atau perencanaan adalah fungsi dasar dari manajemen ya. Apapun yang akan kita kerjakan, perencanaan merupakan salah satu merupakan dasar yang paling penting dalam manajemen. Nah, kenapa sih perencanaan ini merupakan suatu yang penting? Nah, yang pertama adalah perencanaan merupakan dasar pelaksanaan aktivitas. Nah, pemimpin laboratorium ini tidak akan mampu melaksanakan fungsi manajemen dan kepemimpinan dengan baik ya, tanpa perencanaan yang ditetapkan. Nah, perencanaan yang memadai ini akan memberikan petunjuk ya kepada pemimpin laboratorium mengenai sistem organisasi, kemudian prosedur, apalagi kegiatan yang akan dilakukan, kemudian SDM ya terkait juga dengan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan, dan kemana uh, tenaga harus digerakkan untuk melakukan pekerjaan dan tugas-tugas laboratorium. Nah, jadi eh, planning ini penting sekali ya. Jadi kita bisa mengukur karena dalam pendidikan ya sesuatu hal itu memang harus bisa diukur. Apalagi dalam lab. Kalau lab nggak punya rencana, jadi asal-asalan aja. Jadi hari ini kerjakan ini, hari ini, besok kerjakan yang ini. Tanpa ada manajemen gitu kan, tidak ada yang mengatur bagaimana pengaturan alat, penyimpanan bahan, sirkulasi orang yang berada di dalam. Akhirnya apa? Menjadi lab yang tidak terkelola, bisa mengakibatkan hal-hal fatal. Misalnya terjadi kecelakaan di lab, atau eh, alat-alatnya jadi rusak ya, jadi banyak resiko jadinya. Kemudian yang kedua, perencanaan ini merupakan alat pengawasan. Nah, jadi pengawasan sebenarnya merupakan upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan ya, akan diketahui adanya penyimpangan langkah yang kemudian dapat dilakukan pengukuran seberapa jauh penyimpangan yang dari rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan harus didasarkan pada perencanaan. Perencanaan yang lengkap, jelas, terpadu akan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan. Nah, jadi controlling, pengawasan. Apa sih dari dasar pengawasan? Dasar dari pengawasan adalah perencanaan yang dibuat gitu. Kalau misalnya ada kegiatan yang di luar dari perencanaan, maka dapat diukur seberapa jauh penyimpangannya dan diidentifikasi apa yang menjadi pengaruhnya, apa yang menjadi penyebabnya maksud saya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, perencanaan yang proporsional ini akan membawa efektivitas dan efisiensi. Nah, apa sih yang akan diefektifkan dan diefisiensikan? Ya, terutama itu adalah biaya ya. Kenapa? Karena dalam menyelenggarakan laboratorium tentunya ada dana, ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau tidak punya planning atau rencana, maka bisa jadi biaya yang dikeluarkan besar tapi tidak memberikan manfaat yang banyak. Jadi akhirnya eh, berlebihan atau menghamburkan uang yang tidak penting seperti itu. Oleh karena itu, penyusunan rencana ini perlu untuk mengantisipasi akibat-akibat yang tidak dikehendaki dan sebisa mungkin untuk menghindari biaya atau setidaknya mengurangi biaya yang tidak penting seperti itu ya. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Kelihatan layarnya? Terlihat Ibu. Oke. Nah, fungsi yang kedua setelah fungsi perencanaan adalah fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan atau pergerakan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dengan memiliki struktur termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan atau unit yang dibentuk. Di antara kegiatannya adalah pengarahan, bimbingan, dan komunikasi. Nah, jadi dalam apa ya, dalam perencanaan tadi selain perencanaan alat, kemudian SDM ya itu struktur organisasinya gimana. Nah, setelah adanya perencanaan maka dilakukan pelaksanaan ya, pelaksanaan kegiatan eh, dari yang sudah direncanakan. Di antara kegiatan pelaksanaan tadi ada pengarahan, bimbingan, dan komunikasi. Dan pengarahan ini diartikan sebagai memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap personal, baik struktural maupun fungsional ya, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha untuk mencapai tujuan. Nah, pengarahan di sini juga berfungsi agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap memiliki sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan ya. Nah, pengarahan seorang pemimpin ini sangat dibutuhkan dalam mengelola laboratorium sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sebuah lembaga atau institusi ya. Nah, dalam melaksanakan sesuatu tentunya butuh eh, pemimpin atau pengarah untuk agar sebuah kegiatan itu dapat berlangsung. Sama seperti kayak kalian ada kegiatan di kampus, ada ketua panitianya, dan kita sebagai anggota mengikuti arahan dari ketua ya. Tapi tidak menutup kesempatan bagi anggota juga untuk menyampaikan usulan-usulan seperti itu. Nah, ada beberapa kegiatan pelaksanaan yang eh, kegiatan laboratorium, langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah awal semester itu sebaiknya menyusun program semester atau tahunan sesuai kegiatan lab yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian, setiap pelaksanaan praktikum sebaiknya mengisi format permintaan atau peminjaman alat atau bahan yang kemudian diserahkan kepada laboran minimal seminggu sebelum pelaksanaan, sehingga laboran secara dini dapat mempersiapkan dan mengecek ada tidaknya alat bahan yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian setelah kegiatan berlangsung, mengisi buku harian atau jurnal untuk mengetahui kejadian selama kegiatan lab dan untuk keperluan supervisi ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium. Nah, jadi dalam pelaksanaan ya penelitian misalnya ya atau kegiatan pendidikan ya misalnya kayak kegiatan pendidikan di lab. Nah, prodi misalnya yang sudah membuat jadwal praktikum kimia dasar. Hari ini jadwalnya kelas A, besok jadwalnya kelas B. Nah, berapa jam yang waktu yang digunakan itu kan disampaikan mulai dari jam 7 sampai jam 9 misalnya. Lalu apa saja alat-alat yang dan bahan yang diperlukan itu kan disampaikan dalam perencanaan ya. Alat praktikumnya, judulnya tentang praktikum kimia dasar, tentang eh, laju reaksi, misalnya ya kesetimbangan, di list lah praktikum-praktikum apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian pada saat pelaksanaan itu mahasiswa mengisi format alat dan bahan biasanya itu apa saja alat bahan yang tersedia yang sudah disediakan gitu. Ada tabung reaksi, ada gelas ukur, berapa jumlahnya, bahan yang digunakan apa saja dituliskan gitu kan. Dan kemudian eh,
Setelah selesai, dikembalikan lagi ke laboran ya, daftar alat dan bahan yang digunakan. Atau misalnya mau penelitian, maka kita serahkan terlebih dahulu alat dan bahan yang kita perlukan. Kemudian disiapkan oleh laboran, dan setelah pada saat pelaksanaan juga kita mengisi jurnal apa saja yang dikerjakan begitu. Makanya kalau di lab itu ada isi ini kan, eh, laporan sementara kan yang berisi apa saja kegiatan yang dilakukan dalam praktikum. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kalau misalnya ada kecelakaan laboratorium atau ada sesuatu yang salah dalam perencanaan, itu bisa diidentifikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Nah, kemudian yang terakhir ini lupa saya, setelah alat bahan digunakan, segera dibersihkan dan disimpan kembali ke tempat semula ya. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pengawasan atau sering disebut juga dengan supervisi ditentukan oleh apa yang telah dilakukan atau yang direncanakan, yaitu evaluasi terhadap tindakan dan bila perlu menggunakan pengukuran koreksi sehingga tindakan tersebut sesuai dengan rencana ya. Nah, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola laboratorium itu bisa berupa eh, melakukan checklist day to day, yaitu pengontrolan kegiatan laboratorium setiap hari dan mengawasi kegiatan praktikum. Nah, ini kegiatan controlling ya, pengawasan atau supervising. Dan selanjutnya adalah memonitor penataan barang-barang laboratorium serta menjaga dan memonitor keutuhan fungsi dari barang-barang laboratorium tersebut. Nah, di sini memonitor ya, memperhatikan penataan barang-barang dan menjaga keutuhan fungsinya agar tetap dapat digunakan pada hari-hari berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengecekan penerimaan peserta penelitian di lab serta melakukan pemantauan hasil penelitian, praktik maupun eksperimentasi yang dilakukan di laboratorium ya. Nah, yang keempat, melakukan konseling dengan sesama pengelola laboratorium. Nah, ini adalah beberapa kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengelola laboratorium ya. Nah, kemudian fungsi yang keempat, apa fungsi yang keempat? Yaitu pengorganisasian ya. Sebelumnya saya tanya, fungsi yang pertama tadi apa? Fungsi yang pertama? Perencanaan, Bu. Perencanaan. Perencanaan, Bu. Perencanaan. Yang kedua? Pelaksanaan, Bu. Pelaksanaan. Fungsi yang ketiga? Pengawasan. Pengawasan, Bu. fungsi pengawasan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengorganisasian. Nah, Pengorganisasian. tentunya dalam melaksanakan sesuatu perlu ada pengelola. Nah, pengelola ini ditetapkan melalui struktur organisasi ya. Nah, jadi pengorganisasian dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, serta perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien. Nah, dalam pengorganisasian ini tadi perlu pengelola. Pengelola di lab itu dapat terdiri dari koordinator lab, kepala lab, teknisi, dan laboran ya. Nah, siapa yang tahu ketua atau kepala lab sains terpadu di FST? Siapa? Kepala lab kita di FST siapa? Belum tahu, Bu. Belum pernah ke kampus ya? Tahu enggak? Enggak tahu ya? Enggak, Bu. Kepala lab kita tahu, Bu. itu Nggak tahu, Bu. di FST dari Prodi Kimia. Itu Bu Ervin. Tahu nggak Bu Ervin yang mana? Nggak tahu. Ya, Enggak, jadi Bu. kepala lab kita di FST Nggak itu tahu, ada Bu. Bu Ervin ya. Kemudian namanya di sini adalah Pranata Laboratorium. Pranata Laboratorium Kimia. Nah, itu ada namanya Bu Widya.
Bu Win, ya salah itu fisika. Bu Anita namanya, Bu Anita Karunia. Nah, nanti mungkin kalau ada ke kampus kenalan ya sama ke Pranata Laboratorium namanya kalau di Pranata Laboratorium Pendidikan itu Bu Anita. Kemudian kita ada laboran, laborannya tahu siapa di sini yang lab kimia itu ada Pak Mugis ya, namanya Pak Mugis. Nah, itu yang menjadi pengelola di lab terpadu FST ya. Nah, itu untuk yang di kampus. Nah, koordinator laboratorium ini membawahi para kepala lab yang ada di sekolah, yaitu ada dua, ada teknisi dan laboran. Nah, kalau di kita sendiri ya, di lab kimia, di UIN, itu ada beberapa kepala lab atau koordinator lab. Ada kepala lab analitik, ada kepala lab kimia fisik, ada kepala lab kimia anorganik, kepala lab biokimia dan anorganik, ada lab kimia dasar juga. Nah, masing-masing ada orangnya. Nah, ini kenapa sih ada orangnya? Yaitu tadi ada untuk membuat sebuah struktur organisasi sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen laboratorium ya. Nah, oke. Itu tadi adalah 4 fungsi dari manajemen laboratorium. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Monggo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ibu, Hmm. izin bertanya. Saya Aprin Salisa. Di Silakan. bagian perencanaan itu kan ada perencanaan untuk jangka pendek. Untuk di perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, biasanya di perencanaan itu ada kayak format atau kartu gitu, Bu. Misal mau ini, mau itu kayak gitu apa enggak ya, Bu? Ya, sama Makasih. seperti kita menyusun RPP. Pernah nggak nyusun RPP atau lihat RPP? Di RPP itu kan ada program tahunan, ada program semester, kemudian ada rencana kegiatan per KD ya, per kompetensi dasar. Sama juga seperti itu. Jadi dalam lab itu harus mempunyai program tahunan. Misalnya program tahunannya yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pendidikan ya melalui kegiatan praktikum ya itu kan kegiatan pendidikan. Jadi ada pelaksanaan praktikum. Nah, pelaksanaan praktikum ini kan nanti dirincikan lagi berdasarkan jenis-jenis bidangnya. Kalau misalnya di kimia itu ada praktikum analitik. Oh, praktikum analitik ini terdiri dari praktikum apa saja? Dijelaskan di situ judul-judulnya, kemudian alat dan bahan yang akan digunakan, ya. Kemudian itu untuk yang jangka panjang dalam 1 tahun. Atau program jangka panjang yang lain melakukan eh, pemeliharaan alat, pemeliharaan alat itu kan penting ya. Perlu dikali misalnya kalau ada alat-alat seperti AAS, ada UV-Vis, ada STEM ya, alat-alat yang perlu dikalibrasi atau GCMS ya. Nah, itu kan alatnya perlu dijaga, dirawat, terus dikalibrasi sehingga kondisinya optimum untuk digunakan. Itu jangka panjang kan. Nah, kalau misalnya program jangka pendek, yaitu tadi melaksanakan per harinya, misalnya kegiatan per praktikum itu adalah membuat eh, melaksanakan ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya ini seperti melakukan checklist day to day. Ini kan jangka pendek ya, mengontrol kegiatan setiap hari. Kemudian juga setiap ada praktikum itu ada cek alat dan bahan, kemudian cek kebersihan. Itu kan program yang sifatnya
per hari jangka pendek. Kalau yang jangka panjang tadi itu kegiatan perencanaan secara keseluruhan, 1 tahunan atau semesteran seperti itu. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya di kampus, ini kan Baik, Bu. masih Terima kasih. laboratorium pendidikan ya. Kalau misalnya laboratorium yang bisa untuk melakukan pengujian, misalnya itu kayak di Undip, di UGM ya, mereka kan kampus kita juga akan menuju ke situ. Laboratoriumnya itu untuk penelitian, jadi bisa menerima bahan, bisa menerima eh, pengujian dari instansi lain atau dari orang gitu. Jadi bisa menerima menerima sampel misalnya untuk dilakukan pengujian. Mungkin kita bisa lihat ya salah satu manajemen lab yang tingkatnya sudah bagus ya, sudah standar internasional itu kita lihat contohnya ada UGM ya. Kita coba cari namanya laboratorium UGM ya. Saya lupa sih namanya apa. Nah, ini namanya adalah laboratorium. Kelihatan nggak webnya? Halo, kelihatan? Halo, Kelihatan. kelihatan ya. Ini adalah laboratorium penelitian dan pengujian terpadu. Nah, ini adalah salah satu contoh lab yang sudah terstandar nih secara internasional karena dapat melakukan penelitian dan pengujian terpadu. Nah, mereka punya web. Nah, seperti sebuah instansi kan. Jadi mereka punya web, mereka punya SOP. Nah, ini ada profilnya, ada struktur organisasinya. Kita lihat struktur organisasinya ya. Nah, jadi ini struktur organisasinya. Ada manajer ya, manajer puncak itu adalah namanya kepala LPPT. Setelah itu di bawah kepala LPPT ada sekretaris ya di bidang manajer mutu dan administrasi. Kemudian di bawahnya lagi ada kepala-kepalanya, ada kepala bidang layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi, ada kepala bidang layanan penelitian dan pengembangan, ada kepala bidang layanan praklinik dan pengembangan hewan coba. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa bidang-bidang lainnya. Nah, ini. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah struktur organisasi dari sebuah lab. Nah, dan ini dia adalah jenis lab penelitian dan pengujian terpadu. Nah, mungkin nanti di sekolah, misalnya kalian jadi pengelola lab, di atas kalian ada kepala sekolah ya sebagai manajer utama. Kemudian kalian sebagai kepala laboratoriumnya. Di bawah kepala laboratorium ada teknisi dan laboran. Nah, semuanya ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, sampai-sampai ada keuangan. Karena apa? Pengujian ini pasti akan menghasilkan ada uangnya di situ kan, karena dalam menyelenggarakan sesuatu kan ada dana, kemudian ada jasa juga yang diberikan. Jasanya kan dibayar pakai uang ya. Nah, ini mereka ada manajer keuangan, ada administrasi, ada teknologi informasi, ada komisi etik juga ini ya. Nah, kenapa sih komisi etik ini penting ini dalam lab pengujian dan penelitian? Nah, kenapa? Karena misalnya lab ini dipercaya sebagai pengujian untuk sebuah kasus, misalnya kasus kriminal. Terus eh, laborannya atau teknisinya itu sebagai atau kepala labnya sebagai saksi ahli yang dapat menjelaskan. Nah, eh, dia di situ sebagai orang yang profesional, artinya harus memiliki kerahasiaan terhadap sampel yang akan diuji. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar yang fakta gitu. Kalau misalnya sebuah lab tidak independen atau memihak salah satu pihak, bisa jadi hasil pengujiannya malah jadi memihak atau menguntungkan salah satu pihak. Padahal di sini laboratorium itu tadi sebagai tempat untuk penelitian dan pengujian harus independen karena dia lab itu menghasilkan fakta-fakta. Nah, kalau misalnya lab tidak memberikan fakta yang sebenarnya, apa yang bisa terjadi? Nah, bisa jadi akan memberikan informasi yang salah. Nah, itulah maka diperlukan komisi etik juga nih dalam sebuah lab pengujian seperti ini ya.
Nah, ini juga ada bagian administrasi pengadaan barang jasa, SDM, kerumah tanggaan. Nah, ini sangat udah bagus nih kalau yang di UGM ini contohnya. Nah, di FST kita juga menuju ke arah sini. Tapi pelan-pelan karena ya namanya pengalaman yang lebih duluan terbentuk itu kampus mana ya berbeda mungkin ya dengan kampus kita. Tapi semuanya menuju ke arah seperti ini. Nah, kemudian ini Nah, ini ada sumber daya manusianya ya. Ada kepalanya, sekretaris, kepala bidang masing-masing ini ada Pranata Laboratorium Pendidikan, ini ada ya orang-orangnya, Pranata Labnya, ada teknisinya juga seperti ini. Kemudian ada penjaminan mutu, keuangan, kerumah tanggaan, teknologi informasi. Nah, kemudian layanan, ada layanan penelitian, pengujian, kalibrasi, praklinik, pengembangan hewan coba, ini biologi ya kayaknya. Nah, ada juga penyediaan alat dan bahan nih impor ekspor ya. Mungkin ada peneliti yang butuh bahan dari luar negeri, mereka bisa menyediakan. Nah, ini untuk mendukung kelancaran penelitian dilengkapi peralatan ada spektro NMR, spektrofluorometer, spektro UV-vis, mikrolab, spektro FTIR, GCMS, LCMS, mikroskop, banyak ya. Nah, informasi secara lengkap pada link berikut, coba kita lihat. Informasi. Nah, ini peralatan labnya ya. Oke. Ini juga mereka punya aplikasi nih, punya aplikasi. Nah, namanya Silab. Sampai mereka punya sistem informasi laboratorium. Nah, ini udah tingkatan yang manajemennya udah bagus ini ya. Nah, udah terintegrasi dengan internet ya, jadi dapat diketahui info laboratorium nih tentang belum bisa diklik. Ini kayaknya masih kemarin sih bisa dibuka ini, saya nggak tahu sekarang. Nah, contoh yang lain itu adalah UII.